Hai guys, hadir bersama Derby. Anak-anak apa? Anak-anak banteng terus berusaha menggiring tentang Fufu Fafa. Coba kita ambil perspektif dari junjungan mereka. Rocky Gerung, kita bahas nih, ini dia risnya. Apakah nanti 20 Oktober kasus ini atau isu Fafa Fufu Fafa Fufu Fufu Fafa Fufu Fafa ini akan selesai? Kelihatannya tidak akan selesai karena diniatkan betul oleh si penggoreng supaya kasus ini ada di dalam sinyal publik dan terus-menerus sinyal itu dinyalakan untuk mencoba membatalkan Gibran. Dan sudah terang-terangan terlihat bahwa ada mulai tuntutan yang lebih eksplisit supaya Gibran dibatalkan, Prabowo yang dilantik. Tetapi kita mau antisipasi itu juga dari perspektif Pak Prabowo. Apakah itu membahagiakan atau justru mencemaskan dia? Tetapi kita bisa ulang lagi untuk mencoba membayangkan bahwa kalau soal Gibran ini tidak diselesaikan sebelum dia dilantik, maka problem ini justru akan jadi official problem dari kabinet Pak Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Karena orang akan lihat bagaimana mungkin ada seseorang yang punya perangai buruk dinilai secara etis, untuk sementara dinilai begitu oleh netizen, tapi fotonya terpampang di sebuah instansi pemerintah atau bahkan di instansi kemasyarakatan sebagai wakil presiden berdampingan dengan foto Prabowo. Kan ketimpangan estetik itu sekaligus ketimpangan etik, dan saya hanya mencoba melihat kondisi itu nanti di kemudian hari. Jadi kalau kondisi itu berlanjut, maka akan jadi petaka sebetulnya pada bangsa ini, yaitu ketegangan psikologi antara presiden dan wakil presiden. Coba perhatikan kata-kata Gerung di awal. Goreng. Ada yang menggoreng ini. Paham guys ya? Kenapa mereka getol banget menggoreng? Ini tentang sakit hatinya mereka pasca pilpres, pasca abahnya nggak bisa mencalonkan diri untuk pilkada Jakarta. Paham kan? Kita fokus ke Roy Suryo. Kenapa aku nggak tertarik untuk membahas Roy Suryo? Satu hal, aku nggak mau ngasih panggung sama nih curut. Ya, aku bilang curut. Kenapa? Kita udah bahas banyak hal tentang Roy Suryo. Dia adalah orang yang terlibat dalam memenjarakan Jessica Wongso. Itu baru satu. Banyak lagi hal-hal yang kita bisa bedah dari Roy Suryo. Ya guys ya. Makanya saya nggak mau kasih panggung. Cuma yang menarik ini, ada yang mencoba mengcounter Roy Suryo dengan segala temuan-temuannya. Kita bahas. Saya tantang kamu dan Roy Suryo ketemu saya. Kita adu bukti. Berani nggak? Masing-masing bawa laptop. Ya, boleh bawa saksi. Bawa saksi. Berhadapan sama saya. Nggak usah ahli IT, sama saya aja. Gue ditantang loh guys. Coba ya, dari ibu ini apa sih penjelasannya dia mengenai Fufu Fafa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya DJ Ahmad Jenderal. Kali ini saya akan coba mengupas tentang akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa ini baru diaktifkan di tahun 2013, bulan Agustus, pukul 1 dini hari. Sudah dipastikan bahwa pembuatnya tentu adalah seorang gamers yang hobi begadang. Ya. Kemudian akun ini stop, tidak lagi berkomentar di Kaskus, tidak lagi membuat quote, tidak lagi menyebarkan thread. Itu di tahun 2019. Setelah itu berhenti. Tidak ada lagi status-status dia, tidak ada lagi komentar-komentar, quote-quote, penyebaran thread. Di dalam beberapa komentar quote dari akun Fufu Fafa ini banyak yang memuja-muja Bapak Anies Baswedan. Harusnya akun Fufu Fafa ini dijadikan superhero oleh anak-anak Abah. Karena di situ ada beberapa kata-kata yang menyanjung Abah. Hanya saja karena penyakit jiwa yang terlalu parah dari pengikut Anies Baswedan dan juga pengikut Ganjar Pranowo ini ya, maka mereka menjadikan akun Fufu Fafa ini sebagai salah satu akun untuk mengadu domba antara Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka, wapresnya. Mereka berharap bahwa jika Pak Prabowo dengan Mas Gibran berhasil mereka adu domba, maka nanti hubungannya tidak lagi harmonis
ketika dilantik, dan bisa jadi ini berimbas kepada saling mencari-cari kesalahan antara kedua belah pihak. Mereka juga berharap bahwa Indonesia kacau balau, sesuai dengan apa yang selama ini mereka gembar-gemborkan, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Padahal baik-baik saja. Padahal nggak masalah. Buktinya konser kemarin itu meludak yang hadir ya. Warga negara Indonesia banyak duit, butuh hiburan. Konser-konser itu yang hadir banyak banget. Di GBK penuh habis tiketnya terjual. Artinya apa? Indonesia baik-baik saja. Dan semakin sejahtera penduduknya. Sampai-sampai bisa membeli tiket yang mahal, bisa terbeli dan habis. Begitu pula di tiket-tiket di konser-konser itu habis ludes terjual. Dan kita tahu kemarin itu, libur panjang itu, hampir semua tempat-tempat piknik, tempat refreshing, didatangi oleh banyak orang. Macetnya luar biasa, ke arah puncak, tidak terbendung macet. Artinya apa? Warga negara Indonesia banyak yang sukit. Udah kebanyakan duit, semuanya pada keluar. Untuk apa? Mencari kegembiraan di hari libur panjang. Apakah Indonesia benar nih tidak baik-baik saja? Oh tidak. Karena fakta mengatakan bahwa Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Apakah upaya anak-anak Abah dan anak-anak Ganjar ini mampu untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Mampukah? Tentu tidak. Karena Pak Prabowo tidak memperdulikan isi status fufu-fafa itu bukan masa lalu. Ngapain sih diungkit-ungkit? Kayak anak kecil. Dulu lo itu dijelek-jelekin sama dia. Kok lo akrab sih sama dia sekarang? Dulu itu lo dijelek-jelekin, tau gak? Lo dikata-katain kontol sama dia. Sekarang lo akrab. Ini sama saja anak Abah ini memperlihatkan betapa dengkinya mereka dengan hubungan baik yang sekarang terjalin antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Karena mereka tahu dulu itu mereka bersaing di 2014 dan 2019. Sekarang bisa akrab. Ngiri, dengki, diadu domba supaya pecah. Ini adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Adu domba, perbuatan yang paling dibenci, tapi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku soleh, alim, ahli surga, sudah memegang kunci surga. Kok bisa begitu nama? Karena kedengkiannya sudah tidak lagi terbendung. Sekarang apa yang dikatakan oleh anak-anak Abah terhadap viti-viti saya? Bicaranya apa? Anies Baswedan itu dosanya sudah ditanggung sama ibu, karena ibu menjelek-jelekan Anies Baswedan setiap hari. Apa yang saya jelek-jelekan terhadap Anies Baswedan? Kalau kalian menyisipkan kata-kata kotor di pertandingan GBK, padahal tidak ada, itu fitnah. Apa yang kami anak jenderal lakukan? Bukan fitnah, fakta semuanya. Cukup sampai di sini masalahnya. Peperangan kita ini atas semua berita-berita hoax yang terus disuarakan oleh anak-anak Abah dan anak-anak Banteng. Makanya kita harus merapatkan. Hari Minggu hari ini adalah tim Projo, fansnya Jokowi, pendukung Jokowi akan hadir untuk bersama-sama mendeklarasikan kami ada bersama Jokowi. Bentuk kami peduli akibat karena bangsa ini harus terus dikawal, ya. Jangan sampai ada anak-anak Abah yang banyak memberitakan hoax, kayak misalnya betul kata yang di GBK, ada memotong dengan kata-kata bajingan, dikira itu adalah betul-betul GBK itu menyoraki Jokowi. Itu adalah hoax yang disampaikan oleh anak-anak Abah. Banyak yang percaya, itulah bukti tololnya anak-anak Abah. Ya, kita masuk ke si Roy Suryo. Roy Suryo, kalau ditantang untuk ketemu, temuin aja dulu. Berani nggak? Karena jangan sampai Bang Respon yang jumpai kau. Karena kalau Respon jumpai kau, takutnya kau semangat mati kutu, nggak bisa apa-apa. Seperti apa? Seperti di channelnya Diskursusnet. Saat membahas Jessica Wongso, ilmumu itu nggak ada apa-apanya. Oke, terakhir. Anak Abah, anak Ganjar ini lucu ya. Mereka itu meremehkan temuan saya atas akun Fufu Fafa. Tapi ketika saya menantang mereka untuk adu bukti, banyak sekali ragam komentar mereka yang menyebut saya ini sombong, saya ini bayaran, cek rekeningnya,
pansos, ini orang kepingin viral. Lucu emang anak abah ini. Ketahuan kalau mereka ini IQ-nya jongkok, tidak pernah mendengarkan VT orang secara komplit. Bahkan ada yang bilang, buktikan dong, buktikan dong. Sudah ada VT pembuktian, tapi dia tidak mau nonton full. VT saya mereka tidak tonton full, tidak mereka dengarkan dengan seksama, ujuk-ujuk komen dengan mencaci maki. Itu ciri khas anak-anak abah, anak-anak Ganjar. Pantesan kalah. Pantesan jagoan kamu kalah. Karena apa? Kamu itu teledor dalam berkomentar. Kamu teledor dalam membela jagoan kamu. Makanya jagoan kamu kalah. Beda dengan anak-anak jenderal. Sebelum bikin VT, dianalisa dulu, dipelajari dengan matang. Kita tabayun dulu, nggak mau ujuk-ujuk komen sembarangan. Kalau kalian seenak udelnya, bahkan kalian itu satu orang punya akun 10. Saya sudah cek. Satu orang komennya itu aja, tapi akunnya ada 10 lebih. Yang buzzer siapa? Saya atau kamu? Ibu ini nggak ada apa-apanya dibanding Roy Suryo. Ibu kalau berani datanglah ke TV One. Lo aneh, saya menantang ketemu karena saya tidak difasilitasi untuk ketemu dengan Roy Suryo. Ibu ini sok tahu. Ibu ini sok tahu loh, saya memaparkan. Makanya supaya saya dibilang tidak sok tahu, ketemu. Ibu ngapain bawa laptop? Emangnya menonton bokep? Lo aneh juga. Membuktikan tentang kasus itu harus dengan laptop. Memang pakai bacot aja seperti Roy Suryo. Hanya menggunakan bacotnya, bilang katanya dia ahli telematika, menemukan banyak bukti bahwa 99% akun Bapak itu punyanya Gibran. Itu namanya bacot, tidak ada pembuktian. Pembuktian itu harus jelas. Dengan laptop. Disaksikan orang banyak. Paham nggak? Nah, kalau nggak paham, ya udah kamu nyemplung aja tuh di empang itu ya. Nyemplung di empang, berendam sebulan. Karena ini sudah mulai meresahkan, awalnya aku nggak niat untuk membahas Bubu Fafa. Aku akan mencoba untuk mengumpulkan, yaitu orang-orang yang speak up untuk melawan tentang Bubu Fafa yang terus digiring oleh Roy Suryo. Jadi ini, support terus guys, thank you, bye-bye.